Nah, kita semua sudah tahu ya, kemarin belum lama ini itu kan ada tuh kapal Rohingya yang terbalik dan tenggelam. Nah, dari kejadian itu, dari kapal yang terbalik itu sekitar 151 orang, yang selamat hanya sekitar 71 orang. Nah, sisanya itu mereka tenggelam, hilang. Dan ada beberapa yang ditemukan sudah meninggal dunia di lautan. Yang pernah juga ada diberitakan di Google juga ada, silahkan dicari, itu ada yang tim SAR menemukan 10 jenazah orang Rohingya yang tenggelam itu. Nah, itu yang terakhir kali kemarin baru lama ini mereka kapalnya terbalik dan ditolong oleh tim SAR, yaitu di Aceh Barat. Nah, tujuan mereka itu ada yang mengatakan, si Rohingya ini ada yang mengatakan tujuan mereka mau ke Malaysia, tapi ternyata apa, mereka masuknya ke Aceh. Nah, mereka masuk ke Aceh, yang memasukkan itu siapa? Orang-orang yang membawa dan memasukkan mereka itu ya orang Aceh sendiri. Jadi 4 orang yang tertangkap membawa mereka dari Bangladesh hingga masuk ke Aceh itu orang Aceh sendiri. Jadi selama ini yang memasukkan itu orang Aceh. Dan mungkin itu masih banyak orang lain selain 4 orang yang tertangkap ini. Dan jaringannya itu pasti ada di Aceh, ada di Malaysia, ada di Bangladesh. Itu jaringan mereka. Termasuk UNHCR pasti terlibat di dalam kasus TPPO ini. Dalam penyelundupan Rohingya masuk ke Aceh, UNHCR pasti terlibat. Lalu bagaimana dengan mereka yang selama ini membela-bela Rohingya dan menganggap mereka itu saudara dan membiarkan mereka masuk dan ingin menampung mereka yang dari Bangladesh masuk ke Aceh semua? Bagaimana sekarang? Sekarang sudah jelas kasusnya TPPO, penyelundupan imigran gelap. Bukan lagi korban genosida dari Myanmar, tapi mereka kabur dari Bangladesh menuju ke Indonesia. Bahkan Wakapolda Aceh itu menelusuri hingga ke Cox's Bazar, ke kamp penampungan di Kutu Palong, sampai ke sana nih Wakapolda Aceh untuk menelusuri kasus TPPO ini. Dan seperti yang dikatakan, seperti yang diberitakan, memang mereka sudah merencanakan ini semua untuk memasukkan para Rohingya ini ke Aceh. Dan ada yang lebih berbahaya lagi yang diberitakan kemarin belum lama. Di Kutu Palong sana, orang-orang Rohingya ini banyak yang terserang penyakit HIV. Itu yang membahayakan. Dengan memasukkan orang-orang Rohingya ke Aceh, itu sama aja kalian membawa penyakit menular masuk ke Indonesia, ke Aceh khususnya. Tapi bukan hanya ke Aceh, karena apa? Yang memasukkan dan yang dimasuki awalnya adalah Aceh. Tapi setelah sampai ke Aceh, apa? Disebarkan lagi, dikirim ke Medan, dikirim ke Pekanbaru, dikirim ke Riau. Mereka tidak menetap, tidak diurus di Aceh. Padahal yang gembar-gembor menerima Aceh. Harusnya kalau memang Aceh mau menerima dan tidak mau menolak kedatangan Rohingya, jangan sampai Rohingya ini keluar dari daerah Aceh. Urus saja di Aceh, biar warga luar Aceh tidak resah dengan kedatangan mereka. Memang orang Aceh sendiri yang mengatakan, orang Aceh saja menerima, kenapa yang di luar Aceh kok ribut tolak-tolak Rohingya? Memang benar, yang menolak itu orang dari luar Aceh.
kebanyakan orang dari luar Aceh. Karena apa? Luar Aceh tidak mau kehadiran Rohingya ada di daerah mereka. Tapi yang teriak-teriak orang Aceh menerima itu hanya sebagian kecil. Dan selama ini dikatakan yang menolak itu kan yang sebagian kecil. Tapi ternyata yang tidak menolak itu yang sebagian kecil. Sebagian kecil orang. Itu seperti yang dikatakan oleh Usman Hamid dulu. Hanya sebagian kecil orang yang menolak. Tapi ternyata terbalik. Hanya sebagian kecil orang Aceh yang menerima. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu semua menolak Rohingya. Bahkan pernah dari Yara dulu pernah mengatakan orang yang menolak Rohingya itu bisa dikenakan pasal. Menolak imigran gelap bisa dikenakan pasal. Bisa dihukum di negerinya sendiri karena menolak kedatangan imigran gelap. Imigran gelap itu terkait atau terlibat dengan perdagangan manusia. Kok bisa orang yang menolak malah kena dipidanakan? Jomplang otaknya. Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah mereka akan tetap masuk terus dan terus menerus karena mereka ini belum keseluruhan ditangkap atau belum terungkap jaringannya? Hanya 4 orang itu hanya sebagian kecil dari jaringan mereka yang tertangkap. Itu yang mereka tumbalkan. Kemungkinan gembongnya di belakang itu masih ada, yang kuat-kuat itu masih di belakang. Itu yang susah diungkap. Misalkan UNHCR itu benar-benar memang terlibat. Tapi kalau menurut saya memang benar-benar UNHCR itu terlibat. Karena apa? Untuk urusan pengungsi di seluruh dunia itu kan tanggung jawabnya UNHCR. Nah, bagaimana dengan penjagaan UNHCR di Kutu Palong? Kok bisa anak-anak mereka yang mereka jaga bisa lolos, bisa keluar dari Bangladesh menuju ke Indonesia, menuju ke Malaysia, menuju ke negara lain? Bagaimana tanggung jawabnya UNHCR? Dijaga atau tidak? Atau malah UNHCR sengaja menyebar mereka karena overpopulasi yang ada di Bangladesh? Akhirnya UNHCR mencari cara, mencari akal agar mereka itu bisa nanti dipindahkan ke Indonesia. Kemungkinan seperti itu. Oke, kita lanjut ke kabar-kabar berikutnya.